Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husniati. Saya dari kelas 12/7 OTKP 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan KD 3.3 dan KD 4.3 tentang iman kepada hari akhir. Sebelum teman-teman menonton ini, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Selamat menyaksikan. Iman kepada hari akhir. A. Pengertian iman kepada hari akhir. Keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan baik dan buruk yang dilakukan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. Kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian. Kematian hanya akhir masa ujian di dunia. 1. Makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari pembalasan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 1-4. Hari kiamat, yaitu menurut istilah hari akhir, adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. 2. Hari kiamat menurut Al-Quran dan teori ilmu alam. A. Hari kiamat menurut Al-Quran. 1. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Menurut bahasa, kiamat sugro adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Adapun pengertian istilahnya adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada akhir kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surah Al-Imran Surah 3 ayat 185. 2. Hari kiamat menurut Al-Quran dan teori ilmu alam. A. Hari kiamat menurut Al-Quran. 2. Kiamat kubro atau kiamat besar. Menurut pengertian istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancurnya leburnya alam semesta secara total dan serentak. Perhatikan pada kandungan isi Quran Surah At-Takwir Surah 81 ayat 1, 2, 3, 6, dan 11. Melalui ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat menjadi peristiwa yang luar biasa, sangat hebat dan berat, menggetarkan serta menakutkan. Pada saat kiamat kubro ini, insya Allah seluruh umat Islam yang beriman telah Allah wafatkan terlebih dahulu. 2. Kiamat menurut Al-Quran dan teori ilmu alam. B. Kiamat menurut teori alam. 1. Menurut teori fisika, sekitar 150 juta kilometer jauhnya letak matahari dari bumi, tetapi pancaran sinar matahari sampai ke bumi sekitar 8 menit 20 detik. Luas permukaannya 616 kali 1010 km, sama dengan 622.160 km. Sementara garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer. Jika nanti pancaran sinar matahari tidak nampak atau tidak muncul sinarnya karena tenaga atau sinarnya sudah habis, niscaya tidak ada angin dan awan yang akibatnya hujan tidak turun. Selanjutnya terjadilah kehancuran yang luar biasa di permukaan bumi, karena gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung, air laut naik laksana tsunami, akhir hancurnya bumi. Menurut teori geologis, eksistensi bumi terjadi dari gas yang berputar. Jika ada daya putarannya hilang atau diam, gas itu menjadi dingin.
Akibatnya, gas yang berat mengedap ke bawah, sementara yang ringan berada di atas. Jika peristiwa ini berlangsung lama sekali atau evolusi, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Akibat selanjutnya, lagi bagian tengah masih panas. Zat panas tercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari. Akibatnya, putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor menyala. Akibatnya, kehancuran menjadi hal mutlak terjadinya. B. Periode hari akhir. Yaumul Ba'ats. Pengertian Yaumul Ba'ats adalah proses dibangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya atau alam barza. Peristiwa ini terjadi setelah hancurnya dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia. Perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa taala berikut yang artinya, pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diberitakannya pada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 58. Periode hari akhir. Yaumul Has, alam mahsyar, adalah proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya, alam barza. Lalu seluruh manusia mengikuti dikumpulkan menuju sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. 3. Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik itu amal baik maupun amal buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab, dihitung atau diperhitungkan dengan sangat teliti. Setelah perhitungan ini, lalu dilakukan proses penimbangan amal atau mizan. Saat proses ini berlangsung, tidak ada seorang pun dizolimi. Hal ini dapat dikaji dari prosesnya, yaitu saat amalan setiap manusia dihitung. 4. Asyirat, yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asyirat ini tergantung pada amal perbuatan setiap manusia, termasuk hasil timbangan yang diperolehnya. 5. Yaumul Fasl dan Jaza adalah keputusan Allah SWT terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Firman Allah SWT yang artinya, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Quran Surah Al-Mursalat Surah 77 ayat 14-15. Tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. Berikut tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. 1. Beriman pada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. 2. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu sangat tidak ada artinya kalau bukan karena kebesaran Allah SWT, sehingga manusia sangat tidak pantas bersikap takabur. 3. Mempercayai akan datangnya hari akhir membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik, sehingga apapun yang diperbuat akan dipikirkan terlebih dahulu, sesuai atau tidaknya dengan norma-norma agama. Tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. 4. Mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal saleh meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. 5. Tumbuhnya perilaku akhlakul karimah seperti wawas diri, yaitu suatu sikap bertanya tentang kekurangan yang terdapat pada diri mengenai ibadah yang dilakukan, sikap semangat untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi akhirat, ikhlas dalam berbuat dan didasarkan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
D. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 1. Membiasakan hidup berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di kemudian hari. 2. Tidak menunda-nunda amal soleh karena waktu tidak pernah terulang kembali. 3. Segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. 4. Menyadari bahwa hidup dunia itu hanya sementara. Kekayaan, kekuasaan, ketampanan, kecantikan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah agar tidak mendapat azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal soleh di dunia sebagai bekal menuju alam akhirat. 2. Mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, agar sekecil apapun yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. 3. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya dan mendapatkan surga. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan saya tentang KD 3.3 dan KD 4.3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.